Halo Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Minggu 24 April 2022 bersama saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Widyotami Putri. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Saudara, puluhan warga desa Sibanggor Julu, Kabupaten Mandailing, Natal kembali mengalami keracunan massal pada hari Minggu pagi hingga Minggu siang. Tetapi puluhan korban keracunan ini telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Korban yang mengalami keracunan ini diperkirakan usai menghirup gas berbahaya yang diduga berasal dari proyek pembangunan power plant pembangkit listrik tenaga panas bumi milik PT Sorik Merapi Geothermal Plant. Inilah detik-detik lumpur yang membawa gas beracun yang keluar dari pengoboran sumur di Well Petenggo di desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Merapi. Keracunan massal ini kembali menimpa warga desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing, Natal. Satu persatu korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan setelah mengalami gejala mual dan muntah hingga pingsan. Warga yang menjadi korban gas berbahaya ini diduga berasal dari sumur di lokasi Well Petenggo, proyek pembangunan power plant pembangkit listrik tenaga panas bumi milik PT Sorik Merapi Geothermal Plant yang berada tidak jauh dari pemukiman warga. Hingga Minggu siang tercatat sekitar 22 warga telah dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan. Diduga jumlah ini akan terus semakin bertambah mengingat banyaknya warga yang melakukan aktivitas di areal persawahan untuk menanam padi. Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Suhairi Nasution mengharapkan agar pemerintah pusat kembali melakukan pengkajian ulang terkait aktivitas perusahaan Sorik Merapi Geothermal Power di Kabupaten Mandailing Natal. Memang ini berulang-ulang terus kejadian, ya. Itu pemerintah pusat barangkali perlu melakukan kajian ulang. Apakah kegiatan ini dihentikan atau bagaimana? Bola ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak punya kewenangan dalam hal mencabut atau menghentikan kegiatan. Insiden sudah pernah terjadi pada tahun lalu. Para korban umumnya mengalami gejala mual dan muntah, bahkan pingsan. Warga yang keracunan diduga akibat terhirup gas berbahaya dari kebocoran sumur gas milik PT Sorik Merapi Geothermal Plant. Masih warga yang menjadi korban, yang terdampak. Terus kemudian pihak perusahaan harus segera menutup itu sumur yang menyembur tadi. Selanjutnya kami menghimbau pada masyarakat desa Sibanggor Julu terutama agar tetap tenang, ya, serahkan permasalahan ini pada Pak Bupati dan seluruh Forkopimda dan para tokoh masyarakat yang ada. Anak buah kapal ABK kapal motor Kelut meninggal dunia di atas kapal saat menuju ke Pelabuhan Belawan pada Minggu pagi tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Karena peristiwa terjadi saat di tengah laut, maka anak buah kapal yang meninggal dunia tersebut langsung dibawa ke Pelabuhan Belawan. Menurut keterangan Kacap PT Pelni Medan, Agus, ABK kapal KM Kelut yang meninggal dunia bernama Edward Yuwana, usia 45 tahun dengan jabatan di kapal sebagai P2 dan dinyatakan meninggal akibat serangan jantung. Kacap PT Pelni Medan mengatakan jenazah ABK tersebut langsung diperiksa tim dokter di atas kapal. Kemudian setelah kapal tiba di terminal penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan, jenazah diturunkan dari atas kapal, dibawa masuk ke dalam ruangan terminal dan diperiksa oleh Dinas Kesehatan Pelabuhan Belawan. Usai diperiksa petugas Dinas Kesehatan, jenazah ABK dinaikkan ke mobil ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Pirngadi Medan guna dilakukan visum et repertum. Dari mana aja coba? Dari Jakarta, Batam, Tanjung Balai Karimun. Apa mereka ini yang mudik, Pak, ya? Ya, mudik. Pak, tadi ada ABK kapal yang meninggal, apa sebabnya? Serangan jantung, sakit jantung. Meninggal mendadak. Kapan meninggalnya, Pak? Tadi pagi dalam perjalanan menuju ke Belawan. Dari Tanjung Balai Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun ke Belawan.
Selanjutnya jenazah dibawa ke Bandara Kuala Namu untuk diantarkan ke pihak keluarga di Dusun Pangkalan, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Jawa Barat. Sementara itu, KM Kelut yang tiba di Terminal Penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan pagi tadi menurunkan penumpang sebanyak 1.563 orang dan pada siang harinya sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, KM Kelut kembali berangkat ke Batam dengan membawa penumpang sebanyak 40 orang. Sejumlah petugas Satpol PP diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang pedagang saat berlangsung giat penertiban di Pasar Gunung Sitoli. Korban pemukulan yang tidak mampu menyelamatkan diri dari pengeroyokan petugas tersebut mengalami luka-luka hingga dilarikan ke rumah sakit. Video amatir warga memperlihatkan sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja Gunung Sitoli terlibat melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap salah seorang pedagang di kawasan Pasar Beringin, Gunung Sitoli kemarin. Pada saat kejadian tidak ada seorang pun petugas menetralisir situasi. Sementara warga pedagang lainnya sulit memasuki tempat kejadian untuk menyelamatkan teman seprofesi mereka. Atas peristiwa itu, pedagang bernama Alex menjadi tidak berdaya karena mengalami luka akibat tubuhnya terbentur di aspal badan jalan di depan toko miliknya. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit menggunakan satu unit kendaraan roda 3. Informasi yang dihimpun peristiwa itu terjadi setelah petugas dalam giat penertiban telah mengingatkan korban menurunkan tenda lapak dagangan yang mencapai hingga trotoar badan jalan karena dinilai hal itu melanggar ketentuan. Namun pagi ini korban telah pulang dari perawatan sehingga ia telah memulai aktivitas seperti biasa. Saya habis kena lebam semua. Dagu saya, leher saya ini sudah lebam. Ya, saya sudah melapor. Jadi harapan saya kepada pihak Kapolres biar ditelusur, biar ditindaklanjuti dengan baik lagi. Kenapa abang desak seperti itu, bang? Dan biar juga mereka biar keadilan itu juga ditegakkan. Ya, sesuai dengan Undang-Undang NKRI. Atas kejadian ini, korban melaporkan tindak pidana penganiayaan yang dialaminya kepada Polres Nias yang menyesali sikap petugas Satpol PP karena kurang humanis saat diturun di tengah masyarakat. Pemirsa, setelah ditetapkan dan diizinkan pemerintah, diperkirakan 85 juta orang akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya pada Lebaran tahun 2022. Untuk mengantisipasi kelancaran arus mudik maupun arus balik di beberapa titik jalur lintas Sumatera, sejumlah posko mudik telah didirikan. Mengantisipasi kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini, Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga Provinsi Sumatera Utara mendirikan posko jalur Lebaran seperti halnya di Jalan Lintas Sumatera via Tarutung, tepatnya di Silangit, Siborong-Borong, kilometer 247. Dari pantauan di lapangan pagi tadi, mulai dari jalur Tarutung Siborong-Borong hingga perbatasan menuju Kabupaten Toba, di sejumlah titik lokasi telah didirikan sejumlah bilik posko serta rest area yang disediakan untuk mudik Lebaran tahun ini. Selain itu juga terlihat di sejumlah titik bahu jalan yang mengalami kerusakan masih dalam tahap pekerjaan. Menurut penanggung jawab posko PUPR Lebaran 2022 di Siborong-Borong dari Dirjen Bina Marga Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Utara, Paul Ebon Sihombing menyatakan bahwa posko mudik PUPR tersebut akan mulai dioptimalkan pada 7 hari sebelum hari Lebaran. Selain itu, hingga saat ini sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan pekerjaannya dipercepat sehingga tidak mengganggu terhadap kelancaran arus lalu lintas saat mudik Lebaran nanti. Selain itu disediakan rest area di posko PUPR Lebaran tahun 2022 di Siborong-Borong dan menyediakan layanan call center yang dapat dihubungi langsung ke pihak posko PUPR di nomor 0822 8885 8884 yang terkoneksi langsung ke seluruh posko-posko di jalur lintas Sumatera. Saudara, operasi SAR pada hari kelima pencarian 2 warga yang terseret arus sungai Nalawo di Nias masih belum menemukan 1 orang lagi korban. Kini pencarian oleh tim Basarnas gabungan menyisir kedua tepi sungai serta pemantauan di laut kawasan muara sungai Nalawo di Bawalato. Seluruh potensi SAR masih dikerahkan oleh pihak kantor pencarian dan pertolongan Nias untuk menemukan 1 orang lagi korban dari 2 warga kecamatan Bawalato yang terseret arus sungai Nalawo pada Selasa lalu.
Gativina Laya, wanita lansia 70 tahun, masih terus dicari keberadaannya oleh tim gabungan. Para petugas SAR belum mendapatkan tanda-tanda keberadaan korban, apakah masih di dasar sungai atau terseret hingga ke muara masuk kawasan laut. Pencarian tetap dimaksimalkan hingga batas waktu sebagaimana standar operasional SAR dalam memberikan pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan 2 orang warga yang terseret arus sungai Nalawo. Sebelumnya pada operasi SAR hari kedua berhasil menemukan 1 orang korban atas nama Satina Laya, bocah perempuan 4 tahun yang terseret arus sungai deras bersama neneknya saat pulang dari menerima bantuan sosial pemerintah. Dikabarkan selain 2 orang korban turut terseret arus sungai Nalawo, uang bantuan sosial yang baru diterima korban pada peristiwa tersebut. Dalam evaluasi, pihak kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Nias masih memiliki ruang dan waktu serta bertekad menemukan 1 lagi korban dengan status dalam pencarian tersebut. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih dapat Anda ikuti usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bekerja adalah suatu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan. Puasa juga kewajiban bagi umat Islam untuk meraih kemenangan. Jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Jaga kesehatan selama bulan puasa. Selalu jauhi narkoba. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Saudara Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid meninjau pelaksanaan vaksinasi dan bakti sosial yang dilakukan Binda Sumut di Pendopo Bambu Kuning, Kelurahan Mabar Hilir, lingkungan 6, Kecamatan Medan Diri. Kunjungan DPR RI mengapresiasi percepatan vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Utara, Binda Sumut. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengapresiasi setinggi-tingginya kinerja Badan Intelijen Negara Sumatera Utara karena pada tahun 2022 ini sudah menyalurkan 1.107.000 dosis vaksin, baik dosis 1, 2, dan booster. Mutia Hafid mengaku sangat bangga atas target dan kinerja Binda Sumut yang menargetkan setiap hari memberikan vaksinasi sebanyak 20.000 dosis kepada masyarakat. Mutia Hafid juga menjelaskan BIN biasanya bekerja secara tertutup, namun karena ini masa-masa yang kritis dan berat bagi negara, BIN turun disertakan dalam kegiatan program percepatan vaksinasi. Tidak hanya itu, Mutia Hafid juga menjelaskan tugas DPR salah satunya adalah sebagai pengawas dan memastikan mitra kerja menjalankan tugas demi percepatan program yang telah dibuat. Ia juga meminta kepada masyarakat agar ikut mensukseskan percepatan vaksinasi untuk mewujudkan Indonesia sehat dan bebas dari COVID-19. Kasih tahu saudara-saudaranya
Tadi Bapak Ibu lihat Pak Kabinda mukanya lelah apa enggak? Ini yang baju-baju merah mukanya kelihatannya seger-seger apa capek? Seger ya? Kalau seger, kita kasih tugas lebih banyak lagi, Bu. Tugas lebih banyaknya apa? Datang bawa keluarganya berbondong-bondong untuk program vaksin. Tadi disampaikan 20.000 per hari. Tidak mudah. Kami juga dari Komisi 1 meminta agar mitra-mitra kami termasuk BIN kemudian ditugaskan ke Binda untuk ikut melaksanakan vaksinasi nasional. Kita beri aplaus dulu kepada Kepala BIN Daerah Brigjen TNI Asep Jauhari Puja Laksana menyampaikan untuk tahun 2022 Binda Sumut menargetkan vaksinasi COVID-19 sebanyak 2.117.000 dosis dan hingga hari ini sudah mencapai 1.107.103 dosis atau 50% lebih. Selain itu, Ketua Binda Sumut Asep juga menerangkan sejumlah strategi yang dilakukan diantaranya door-to-door, pemberian sembako saat vaksinasi, kemudian dilaksanakan di malam hari seusai sholat tarawih. Selain itu, Binda juga Sumut memastikan para warga binaan di lapas mendapatkan vaksinasi. Kita barusan melaksanakan kegiatan vaksinasi, kebetulan ditinjau langsung oleh Ibu Mutia Hafid, Ketua Komisi 1, karena beliau juga ingin melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan oleh BIN di daerah. Ya alhamdulillah tadi sudah kita laksanakan. Untuk yang di Medan Deli, kegiatan vaksinasi ini sekalian kita membagikan sembako. Biar kita sendiri bahwa masyarakat sangat antusias mengikuti vaksin booster ini. Harapan kami untuk vaksin ini sampai melaksanakan vaksin ini bisa tercapainya herd immunity untuk booster ini bisa di atas 50%. Ibadah Minggu di Gereja GKPI Jemaat Khusus Sentosa hari ini berlangsung khusyuk yang dihadiri para jemaat gereja ini. Pada ibadah Minggu sesi kedua, tampil sebagai pengkhotbah adalah evangelis Nyonya J.K. Sormin Boru Hutapea. Beginilah ibadah Minggu di Gereja GKPI Jemaat Khusus Sentosa, Jalan Panglima, Kecamatan Medan, Tembung, Kota Medan. Protokol kesehatan sangat ketat dilaksanakan di gereja ini ketika ibadah Minggu berlangsung sampai saat ini. Jika sebelum pandemi COVID-19 melanda tanah air, ibadah Minggu satu sesi dilaksanakan. Akan tetapi pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan 2 sesi guna menerapkan jaga jarak aman di gereja ini. Pada khotbahnya, evangelis Nyonya J.G. Sormin Boru Hutapea mengatakan, melalui tema ibadah Minggu hari ini, yaitu perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengkhotbahkan, dapat dipetik arti daripada pengorbanan Tuhan Yesus terhadap umat manusia di dunia ini. Dikatakan umat manusia harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan umat manusia dari segala perbuatan dosa. Menurut evangelis Nyonya J.G. Sormin Boru Hutapea, umat manusia yang mau mendapat pertolongan atau penyelamatan dari Tuhan Yesus harus bertobat dan mau menerima Tuhan Yesus dalam setiap gerak kehidupannya. Dikatakan di tengah kegelapan dunia ini, umat Kristiani harus berbuah dan menyadarkan umat manusia agar dapat menjadi terang. Pada sisi lain dikatakan bahwa firman Tuhan Yesus harus terus selalu dikumandangkan dalam kehidupan bergereja, bahkan dimanapun berada, sehingga umat manusia kian berbuah di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Begitu mahalnya kuasa kebangkitan, ya, kematiannya kita sudah diselamatkan. Kita harus menghargai dan meresponi itu. Itulah yang paling mahal bagi orang yang percaya, yang mau diselamatkan harus bertobat, menerima Yesus secara pribadi. Itu yang mau Tuhan Yesus, dan kita menjadi berbuah di tengah-tengah kegelapan ini, menjadi terang untuk menarik orang ke jalan yang benar. Sehingga manusia itu tahu siapakah Allah itu yang hidup, Allah yang benar, supaya kembali kemuliaan yang sudah rusak menjadi kemuliaan yang baik. Itu yang masuk Tuhan Yesus. Sementara itu, Penatua Gereja GKPI Jemaat Khusus Sentosa, Penatua TBP Naibaho menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya ibadah Minggu di gereja ini sampai saat ini. Pengurus harian juga telah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Kami membagi 2 ibadah menjadi sesi pertama dan sesi kedua itu untuk memenuhi protokol kesehatan, menjaga jarak satu dengan yang lain, kemudian melakukan fasilitasi untuk fasilitas cuci tangan, fasilitasi untuk desinfektan, kemudian juga jarak yang tentunya sangat mempengaruhi
dalam penularan. Jadi kami jemaat patuh terhadap anjuran pemerintah dan sungguh-sungguh melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan yang dianjurkan dan diarahkan oleh pemerintah. Dari pantauan TVRI hari ini, ibadah minggu di gereja hanya diisi 30% kehadiran jemaat dari daya tampung gereja. Durasi ibadah minggu juga dikurangi sesuai dengan peraturan prokes COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk menyukai olahraga bela diri, anggota Koramil 04 Simpang 4 Tanakaro melatih anak-anak sekitar untuk berlatih bela diri taekwondo. Bela diri taekwondo ini membawa hasil positif bagi anak didik guna meraih prestasi juara nasional dan internasional. Anggota TNI dari Koramil 04 Simpang 4 Kodim 0205 Tanakaro melakukan pembinaan dan memberikan pelatihan olahraga bela taekwondo kepada anak-anak yang tinggal di lingkungan sekitar Koramil, menjadi kegiatan positif bagi anak-anak untuk meminati olahraga dan berprestasi. Saat bulan puasa ini menjadi kegiatan anak didik mengisi waktu sambil menunggu berbuka puasa. Menurut Batit TUUD Koramil 04 Simpang 4 Pelda T Banua, pelatihan taekwondo ini merupakan binaan dari Koramil 04 Simpang 4 yang diikuti sekitar ratusan anak didik mulai dari usia 6 tahun hingga 17 tahun. Beberapa anak didik telah mengharumkan Kabupaten Karo, menorehkan prestasi nasional dan internasional. Pembinaan anak-anak dalam rangka latihan taekwondo, khususnya Desa Binaan Wilayah Koramil 04, Kecamatan 04, dalam rangka kegiatan yang positif di bulan suci Ramadan, sehingga anak-anak ini ke depan bisa menciptakan suatu prestasi yang berguna kepada bangsa dan negara. Salah seorang anak didik, Giro Ginting, mengatakan selama mendapat pelatihan bela diri taekwondo ini, sudah beberapa kali mengikuti perlombaan. Untuk tingkat nasional, ia juara 3 pada pertandingan eksibisi dan internasional, meraih juara 3 pada pertandingan taekwondo di Singapura. Waktu tahun 2016 saya mengikuti eksibisi Family Champion di Jamburu Pandopo, saya mendapat juara 3. Terus baru-baru ini tadi saya mengikuti kejuaraan internasional di Singapura, tapi virtual dia. Dan hasilnya seperti apa? Saya meraih juara 3 internasional. Diharapkan pelatihan olahraga taekwondo untuk anak-anak ini mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Karo. Hari Bumi yang diperingati setiap tanggal 22 April merupakan momentum masyarakat global dalam misi menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Peringatan Hari Bumi tahun 2022 kali ini mengangkat tema berinvestasi di planet kita. Pada kesempatan ini, ID Survey Group turut bekerja sama dengan Badan Pengelola Otorita Danau Toba berpartisipasi dalam Hari Bumi tahun ini dengan melakukan penanaman pohon di Desa Wisata Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba bersama warga masyarakat. Sebanyak 26.000 pohon yang dilaksanakan di beberapa lokasi di Indonesia, yaitu di Rancamaya, Cibitung, Danau Toba, Balikpapan, Batam, dan Surabaya, dengan jenis pohon yang ditanam merupakan pohon produktif dan perdu, antara lain pohon kopi, pohon durian, kacang macadamia, aren, jeruk, tembesi, lengkeng, mangga, dan tanaman hias. Penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Bumi tahun 2022 ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran tentang perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Penanaman pohon ini juga merupakan bagian dari realisasi komitmen dalam menjalankan program sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan prioritas bidang lingkungan. Penanaman pohon ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan akan pelestarian lingkungan dan investasi pada planet bumi. Direktur Destinasi Pariwisata BPODT Fritz Pangihutan Nababan mengatakan pihaknya mengapresiasi program ID Survey Group dalam memperingati Hari Bumi yang melaksanakan penanaman pohon produktif di kawasan Danau Toba, yaitu di Desa Wisata Sigapiton. Sementara Kepala Desa Sigapiton Hisar Butar-Butar mengatakan salah satu lokasi yang dipilih oleh ID Survey Group yang bekerja sama dengan BPODT adalah kawasan Danau Toba, yaitu Desa Sigapiton yang menerima sebanyak 300 bibit pohon dengan berbagai jenis pohon produktif. Selamat Hari Bumi yang kita peringati tanggal 22 April.
Jadi ini suatu kehormatan yang luar biasa. Banyak desa di Kabupaten Toba, kenapa harus Sigapiton yang dipilih? Ini suatu kebanggaan bagi kami masyarakat. Yang mana ini acara ini sangat membantu atau sangat bermanfaat bagi kami karena desa kami ini di bawah lembah, jadi ada mungkin rawan longsor. Jadi ini sangat bermanfaat untuk menjaga erosi. Di samping itu juga bisa mempertahankan debit air yang ada di Sigapiton supaya debit air itu berkelangsungan bagi masyarakat. Jadi kita untuk kedepannya anak-anak kita tidak punah dengan tidak adanya air di Sigapiton. Berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen Serba-Serbi Ramadan. Tetaplah bersama kami. Bulan Ramadan merupakan bulan yang dinantikan umat muslim sebagai momen yang tepat untuk perbaikan diri, menabung pahala, serta mencari keberkahan berlipat ganda yang dikejar oleh para umat muslim. Di bulan ini selalu ada banyak kegiatan positif, salah satunya saling berbagi antar sesama hingga menyantuni anak yatim. Kegiatan berbagi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, terlebih di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah yang merupakan bulan penuh dengan keberkahan. Semoga kegiatan ini dapat menciptakan kebahagiaan bagi anak-anak penyandang disabilitas dan yatim piatu pada tahun ini yang masih terbatas karena pandemi COVID-19. Camat Pantai Labu Rahmat Azhar Siregar mengatakan kita membagi kebahagiaan kepada anak-anak yang teristimewa di Kecamatan Pantai Labu sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama di bulan suci yang penuh berkah ini. Sesuai dengan visi misi pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang religius, dalam artian perintah agama betul-betul dikerjakan apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ini adalah suatu bentuk perhatian sedikit dari pemerintah kecamatan bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak dan tentu juga Forum Pendidikan dan juga Kepala Puskesmas dan juga dari Muslimat itu Kecamatan Pantai Labu. Kita harapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menggugah orang-orang di luar di sana untuk berbagi kepada orang-orang yang seperti yang ditindakan oleh agama kita di bulan Ramadan ini. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pantai Labu, Nurbaiti, mengatakan kegiatan pemberian tali asih kepada anak-anak berkebutuhan khusus ini sebagai wujud perhatian kepada anak-anak disabilitas dan berharap kedepannya dapat dilakukan serta bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Ini adalah memberikan tali asih kepada anak-anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Pantai Labu, sekaligus juga dalam rangka peringatan Hari Kartini, kami bekerja sama dengan Muslimat NU saling bantu-membantu memberikan uluran tangan kepada anak-anak ABK yang memang perlu mendapatkan perhatian dari kita. Bukan hanya anak-anak normal saja yang kita perhatikan, namun anak-anak ABK ini juga harus mendapatkan perhatian khusus juga buat dari kita. Masyarakat berharap kegiatan ini dilakukan tidak hanya di bulan suci Ramadan saja, tetapi dilakukan pada bulan-bulan lainnya dan terus ditingkatkan lagi. Sulitnya perekonomian masyarakat saat ini membuat sekelompok pemuda turut prihatin dan termotivasi untuk saling berbagi 9 bahan pokok. Pembagian sembako ini ditujukan bagi masyarakat Kecamatan Seibinge, Kabupaten Langkat. Berkah Ramadan turut dirasakan masyarakat khususnya yang berada di Kecamatan Seibinge, Kabupaten Langkat. Pembagian sembako digelar oleh pimpinan anak cabang pemuda Pancasila sebagai wujud rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberi dukungan dan doa terhadap Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin angin. Ratusan masyarakat tampak antusias dan bersemangat dengan memberikan paket sembako.
Mengingat naiknya harga kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng, sebanyak 200 lebih paket sembako turut diberikan kepada masing-masing desa yang ada di Kecamatan Sebingge. Pembagian sembako ini dilakukan dengan menjemput masing-masing warga yang berada di desa terjauh Kecamatan Sebingge. Ketua PPPAC Kecamatan Sebingge, Gaga Rintamada Bangun, mengatakan pembagian paket sembako ini merupakan wujud rasa syukur dan saling berbagi di bulan yang penuh berkah, sekaligus turut merasakan kesulitan yang dirasakan masyarakat. Bulan suci Ramadan ini kita pembagian beras 200 goni, minyak makan 200 bungkus 1 liter, bungkus 1 liter untuk menyambut bulan suci Ramadan ini dan bergerak agar Pemuda Pancasila di Kecamatan Sebingge terus berkembang dan sinergi dengan masyarakat di Kecamatan Sebingge. Sementara itu, Amir Putra Sunda, Sekretaris Pemuda Pancasila Kabupaten Langkat, mengatakan pembagian paket sembako ini setiap tahun dilakukan dan merupakan instruksi Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Langkat terbit rencana sebagai wujud rasa syukur dan kepedulian pemuda terhadap masyarakat. Justru karena itulah Pemuda Pancasila ini diwajibkan atau setiap pimpinan anak cabang yang sudah bisa, yang sudah ada ekonominya sudah mapan, itu harus memberikan kepada fakir miskin terutamanya dalam bulan suci Ramadan. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Memang enak mie-nya, Pak. Berapa? 30.000, Mister. Rupiah? Yes, only rupiah, Mister. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mister. Pendengar yang budiman, menjelang 4 hari Lebaran, masyarakat diharap untuk tetap berjaga-jaga dan tidak berkerumun. Halo, Bapak apa kabar? Bapak, aku udah mau puasa sebulan penuh loh, Pak. Sepedanya jangan lupa loh, Pak. Iya, Dit. Bapak ingat. Pak. Ya. Berhenti di situ aja, Pak. Bu, yang ini ya, Bu, sepedanya. Boleh. Mari, Bu, silakan. Berapa, Pak, yang itu? 500.000 rupiah. Alhamdulillah, rupiah yang dikirimkan Bapak mempersatukan kita. Meskipun kita berbeda kota. Layaknya rupiah yang selalu kita jaga dengan rasa bangga. Sebagai suatu simbol kedaulatan, pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Saudara, harga seluruh kebutuhan pokok masyarakat pada sejumlah pasar di Gunung Sitoli umumnya masih normal. Meskipun sebagian mengalami kenaikan, namun masih dapat dijangkau dengan daya beli konsumen.
Beragam jenis bahan kebutuhan pokok masyarakat yang dijual di pasaran saat ini seperti beras, tepung terigu, gula, minyak goreng, kemudian bahan yang berkaitan dengan lauk pauk seperti sayuran cabai, bawang, dan lainnya. Di Gunung Sitoli terpantau harga kebutuhan pokok masih stabil, seperti halnya bawang merah dan bawang putih berada pada angka Rp35 hingga Rp45.000 per kilogram. Demikian jenis cabai merah dan cabai rawit seharga Rp40.000 per kilogram, termasuk segala jenis sayur lokal yang ada seperti wortel, tomat, dan sayur kol. Umumnya masih bertahan pada harga Rp4 hingga Rp6.000 per kilonya. Harga tersebut belum mengalami perubahan sejak 1 bulan terakhir. Sementara beberapa bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan seperti telur ayam, gula pasir, dan gula merah, kemudian minyak goreng, namun tetap memiliki daya minat beli para konsumen. Barang sembako seperti minyak goreng dan gula dan sebagian barang yang lain tidak seluruhnya naik harganya, hanya sebagian besar saja. Seperti minyak goreng ini naik harganya menjadi 18.000 ke 20. Gula pasir 15.000 per kilogramnya. Kalau sayur dengan ikan asin itu masih stabil harganya 6.000 7.000. Stabilnya harga bahan kebutuhan pokok di pasaran seluruh Pulau Nias saat ini berhubung mulai munculnya petani lokal yang melakukan usaha budidaya pertanian yang kemudian dapat menyumbang pasokan kebutuhan pokok dan tembus ke pasar. Selain itu, khusus pasokan kebutuhan yang didatangkan dari daerah penghasil sayur dari luar Pulau Nias ini telah didukung oleh lancarnya transportasi angkutan barang melalui penyeberangan Sibolga ke Gunung Sitoli. Diharapkan kondisi harga yang stabil seperti ini dapat bertahan lama, termasuk memasuki perayaan Lebaran Idul Fitri. Warga Hutatur Desa Sintong Mardipi, Kecamatan Lagoboti mengadu kepada Dinas Perizinan Kabupaten Toba atas penebangan pohon di tanah ulayat adat mereka. Pihak Dinas Perizinan Kabupaten Toba terima pengaduan warga Hutatur terkait izin lokasi, lingkungan, dan industri aktivitas penebangan pohon tersebut. Beginilah situasi dan kondisi video amatir yang direkam warga saat penebangan pohon dengan menggunakan alat berat. Warga Hutatur merasa sangat resah dikarenakan hingga saat ini aktivitas penebangan pohon dengan menggunakan alat berat terus terjadi tanpa ada tanggapan dari pihak yang terkait. Masyarakat menginginkan agar aktivitas penebangan pohon di wilayah adat Hutatur Desa Sintong Mardipi segera dihentikan pihak terkait serta pihak pengelola dapat mendirikan plan izin lokasi, lingkungan, dan izin industri tentang aktivitas penebangan pohon tersebut. Warga telah mempertanyakan izin tersebut ternyata untuk wilayah aktivitas penebangan pohon di Hutatur Desa Sintong Mardipi, Kecamatan Lagoboti. Pihak Dinas Perizinan Kabupaten Toba belum pernah mengeluarkan izin apapun untuk lokasi tersebut. Masyarakat Hutatur berharap agar aktivitas penebangan pohon tersebut segera dihentikan pihak terkait dan diproses secara hukum dikarenakan warga khawatir dampak dari aktivitas penebangan pohon tersebut menyebabkan kerusakan alam seperti erosi, banjir, dan longsor. Kami memperoleh hasil bahwa tidak ada izin sama sekali, baik itu izin lokasi, izin lingkungan hidup, dan izin industri. Nah, mohon kepada yang berwajib supaya tetap menindaklanjutinya. Terima kasih. Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba, Reguel Hasadan Sitorus mengakui aktivitas penebangan pohon di Hutatur Desa Sintong Mardipi, Kecamatan Lagoboti belum pernah mengeluarkan izin lokasi lingkungan dan industri sesuai dengan pengaduan warga Hutatur. Saya konfirmasi tadi, mereka juga belum tahu nama perusahaannya siapa. Jadi kalau kita berandai-andai, ya sebenarnya untuk daerah apa tadi Mardipi itu belum ada satupun kami mengeluarkan izin masalah penebangan kayu. Izin lingkungan juga tidak ada. Satu unit sepeda motor ditemukan warga dalam gerasi di sebuah rumah kosong di lingkungan 12 Kelurahan Gunting Saga, Kecamatan Kualu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Bersama polisi, pemilik sepeda motor mendatangi lokasi penemuan dan mengamankan sepeda motor tersebut ke kantor polisi. Melihat sebuah sepeda motor jenis motor cross tersimpan 2 hari di dalam gerasi sebuah rumah kosong,
Warga yang merasa curiga melaporkan ke Polsek Walhulu. Setelah mengetahui sepeda motor yang ditemukan, korban selaku pemilik sepeda motor mendatangi rumah kosong tersebut bersama petugas kepolisian. Namun saat di TKP rumah kosong tersebut dalam posisi terkunci dan sepeda motor tidak bisa diamankan. Atas penemuan sepeda motor di garasi rumah kosong ini menjadi tontonan warga. Pemilik sepeda motor Unedo Tambunan mengatakan bahwa sepeda motornya hilang 2 hari yang lalu saat parkir di Dusun Galagela, Desa Ledong Barat, Kabupaten Asahan. Yang mendapat kabar sepeda motornya ditemukan, korban bersama polisi mendatangi lokasi penemuan sepeda motor tersebut. Hilangan, itu kereta siapa? Kereta abang ya? Yang positif kereta abang. Kapan hilangnya? Dari semalam jam 10. Di mana hilangnya? Tahunya abang di sini kereta itu dari mana? Ada kawan yang kasih tahu, Bang. Ada abang kemarin sama kepolisian atau apa? Kepolisian. Udah lapor? Udah lapor sama Bang. Lapornya di mana? Kepala Lingkungan 12 Rusdi Sitorus mengatakan karena rumah tersebut sudah lama kosong ditinggal pemiliknya hingga harus menunggu anggota Babin Kaptibmas Polsek Walu, Polres Labuan Batu ikut menyaksikan pembongkaran paksa pintu gerasi rumah tersebut. Rumah siapa? Bapak Sembolon. Orangnya kemana? Udah lama meninggal di Lebak, cuma istrinya tinggal di Toba ini. Jadi selama ini rumah ini kosong. Jadi bagaimana inisiatif untuk apa itu? Nunggu apa kita ini? Habis Kaptibmas, nanti datang dia macam mana kalau dibongkar, katanya dibongkar. Baru kita keluarkan kita cocok STNK sama PCKD. Setelah memeriksa hak kepemilikan sepeda motor sesuai dengan PPKB, akhirnya sepeda motor tersebut diamankan ke kantor Polsek Sepiring. Pemirsa, sebuah mobil truk ekspedisi yang sedang parkir di Jalan Lintas Timur Panyabungan tiba-tiba terbakar. Supir yang panik melihat api dari bak mobil langsung nekat menceburkan mobil ke sungai. Sebuah mobil truk ekspedisi bernomor polisi BK 8437JN melintang di Sungai Air Pohon di Kelurahan Pidoli, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing, Natal. Mobil ekspedisi yang bermuatan bahan bangunan, kardus, drigen, dan barang rongsokan ini terbakar. Diketahui mobil ekspedisi datang dari arah Kota Medan menuju Kota Padang, sedang diparkir di Jalan Lintas Timur Panyabungan. Supir truk Hamdan yang melihat api keluar dari bak mobil nekat menceburkan mobilnya ke sungai untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran ikut memadamkan kobaran api dari bak mobil. Akibat kebakaran tersebut, sebagian muatan mobil terbakar, sementara mobil berhasil selamat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan asal mula api belum dapat dipastikan. Ini terjadi kebakaran pada muatannya, jadi kemungkinan si sopir untuk menyelamatkan truk yang dikemudikannya itu langsung membawa truk ini ke badan sungai untuk memadamkan api yang berkobar di dalam baknya yang membakar muatannya. Yang ini kelihatan seperti ekspedisi. Pasca jebolnya tanggul di Dusun Pasar Bengkuang, Desa Sialang Taji, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuan Batu, warga yang menjadi korban banjir mulai terserang penyakit kulit. Ya, meski sudah hampir sepekan, sebanyak 500 kepala keluarga korban banjir belum menerima bantuan bahan pangan dari pemerintah. 5 hari pasca jebolnya tanggul di Desa Sialang Taji, kondisi tanggul yang jebol semakin lebar dari 50 meter menjadi 80 meter yang diakibatkan masih tingginya curah hujan di hulunya Sungai Kualu hingga membuat air sungai semakin tinggi. Melebarnya tanggul yang jebol ini membuat daerah pemukiman warga yang terendam banjir semakin meluas dan lebih ironis lagi, warga yang terendam banjir saat ini menderita berbagai penyakit seperti penyakit kulit atau gatal-gatal. Koordinator Bidang Desa Sialang Taji, Tince Lumban Raja, mengatakan bahwa mereka dari tim kesehatan Puskesmas Simangalam telah berada di lokasi banjir untuk memberikan pengobatan gratis dan vaksinasi kepada warga korban banjir. Pelaksanaan pengobatan gratis pada masyarakat Dusun Atas yang terkena dampak banjir. Ini juga sekalian melaksanakan penyuntikan vaksin COVID untuk masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi.
Kepala Dusun Aik Natas, Evina Putu, mengakui bahwa Pemkab Labuan Batu Utara sudah menurunkan tim kesehatan dan sebuah tenda darurat untuk pelayanan korban banjir. Banjir di Dusun Aik Natas kira-kira kurang lebih dari 5 hari. Yang sudah ada yaitu pertama tadi tenda, pengadaannya tenda. Ya, baru yang kedua perobatan gratis dari pemerintah. Masih itu aja. Bantuan untuk sembako atau gimana gitu belum ada? Bantuan sembako untuk sekarang ini belum ada terrealisasi. Pemirsa, isak tangis histeris keluarga dan kerabat mewarnai kedatangan jenazah Retno, korban keganasan geng motor di rumah duka di Jalan Kail, Kelurahan Semati, Kota Medan kemarin. Istri korban tidak kuasa menahan air mata hingga harus dibopong. Setelah lebih dari 12 jam dilakukan autopsi, jenazah Retno, 26 tahun, korban keganasan geng motor yang terjadi Rabu malam di kawasan Simpang Semati, Medan Labuhan, tiba di rumah duka di kawasan Jalan Kail, Kelurahan Semati, Kota Medan. Isak tangis keluarga dan kerabat mewarnai kedatangan jenazah korban. Bahkan istri korban, yakni Siti Karah, 23 tahun, yang menyaksikan langsung pembacokan harus dibopong karena masih syok atas kepergian suaminya. Salah seorang kerabat korban, Rashid, 25 tahun, menyesali kepergian korban yang begitu tragis. Karena selain mengenang kejadian pembacokan itu, Rashid sempat sesaat bersama korban sebelum peristiwa pembacokan terjadi. Rashid berharap petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan segera menangkap para pelaku geng motor yang diperkirakan sebanyak 20 motor tersebut dan menghukumnya dengan setimpal. Turun, di kereta. Orang itu pun turun dari kereta, udah angkat sajam semua, Bang. Berapa yang bawa sajam, Bang? Setiap yang dibonceng itu bawa sajam semua, Bang. Pas kejadian di Simpang Semati, aku udah sampai depan gudang kontainer, terus Retno yang dikejar. Di situ juga bininya jatuh, nggak lama jatuh bininya. Alhamdulillah bininya nggak apa-apa. Sempat bertengkar ya, Bang? Antara korban dengan pelaku sempat bertengkar ya? Kalau itu pas kejadian pembacokan saya tidak tahu, Bang. Karena udah terus nggak nengok lagi, Bang. Nggak nengok lagi. 5 orang pelaku penganiayaan terhadap Ketua Ranting Pemuda Pancasila Desa Manunggal, Kecamatan Labuan Deli, Deli Serdang, ditangkap tim gabungan Polres Pelabuhan Belawan bersama Direskrimum Polda Sumut. Dari para pelaku, petugas gabungan juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam berbentuk samurai dan sepeda motor. Kelima orang pelaku diamankan karena menganiaya Raja Wardana ini masing-masing M. Fadli, Ahdi Itkodama, Randi Irawan, Marco Nata, dan ZKE. Keberhasilan petugas gabungan dalam menangkap pelaku penganiayaan ini diungkapkan Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Faisal Rahmat Hussein, didampingi Wakapolres Kompol Herwansyah Putra dan Kasat Reskrim AKP Rudi di dalam kegiatan pemaparan kasus yang diungkap Polres Pelabuhan Belawan kemarin. Petugas gabungan berhasil mengamankan barang bukti seperti senjata tajam berbentuk samurai, sepeda motor yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban Raja Wardana. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat Simatupang mengatakan penganiayaan terhadap saudara Raja Wardana bukan dilakukan kelompok geng motor, melainkan adanya dendam antara pelaku dengan korban buntut dari cekcok di sebuah kafe di lahan garapan Desa Manunggal. Berawal dari situlah pelaku dengan rekan-rekannya melakukan penganiayaan, sekalipun berasal dari ormas. Namun pelaku tidak membawa ormasnya dan rekan-rekan pelaku juga bukan satu orang ormas dan korban. Peristiwa ini dilaporkan keluarga korban ke Polres Pelabuhan Belawan, lalu melakukan penyelidikan dan pemeriksaan para saksi, serta mengamankan pelaku dari rumah masing-masing. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Widyotami Putri. Kami ajak Anda untuk selalu taat akan protokol kesehatan pemirsa dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.